Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten kata mereka anime jelek. Nah, kali ini gue pengen bikin konten kata mereka Kimetsu no Yaiba anime jelek. Kan banyak tuh yang bilang tuh Kimetsu no Yaiba tuh anime cuma jualan visual, ceritanya biasa aja, bla 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 lah. Pokoknya itulah, overrated lah, overhype lah, apalah gitu ya. Nah, kali ini mari kita lihat kira-kira apakah semua orang yang ngasih rating jelek buat anime Kimetsu no Yaiba, isi komennya tuh kayak gitu juga tuh. Wah, ini overrated, overhype, atau ceritanya busuk, cuma jualan visual. Apakah kayak gitu atau ternyata ada poin-poin lain seperti di Oshinoko kemarin yang sampai bikin gua sakit kepala? Kira-kira seperti apa untuk kata mereka Kimetsu no Yaiba anime jelek? Gue bakal baca mungkin 3 review aja lah biar nggak terlalu panjang ya video ini ya. Kita baca 3 review aja, baru setelah itu kita ambil kesimpulan. By the way, untuk saat ini season 1 Kimetsu no Yaiba ratingnya 8,5. Kenapa gue pilih season 1? Karena gue rasa ini yang paling aman ya. Karena kalau orang sudah nggak suka season 1 nggak mungkin lanjut season 2 kan. Jadi harusnya gerbangnya tuh di season 1. Jadi mari kita lihat review-review dari season 1-nya apa aja yang kurang memuaskan. Aduh, baru juga buka langsung not recommended. Baru juga loading. Senang sekali dia ini ya. Tidak kayak kami Naki gitu, yang kita nge-scroll sampai bawah tuh recommended semua. Not recommended lagi, not recommended. Oke, kita ketemu 3 nih, gampang banget. Allah, ya Allah panjangnya. Oke, gue baca dulu ya. Setelah itu baru gue simpulkan nih sebenarnya dia mau ngomong apa nih, karena panjang banget. Oke, paragraf pertamanya persis seperti yang gue omongin tadi tuh. Banyak orang yang bilang Kimetsu no Yaiba tuh cuma jualan visual, sedangkan ceritanya biasa aja, bla 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 bla. Dan ini langsung kita dikasih Pak nih, ditempeleng depan muka. Ini nih review pertama, kalimat pertama, paragraf pertama langsung ngomongin nih soal ceritanya. Nothing, tidak ada yang bisa kita dapatkan dari cerita anime ini. Dan anime ini hanyalah bagus di bagian produksinya aja karena digarap sama Ufotable. Baru mulai Pak, langsung sudah ditempeleng sama realita. Dia kasih story-nya cuma 2 lagi. Dan dia nonton sampai episode 19 nih kayaknya ya. Nggak ada keterangannya nih. Gua baca dulu ya. Oke, dari sini sampai sini intinya dia lagi ngejelasin sinopsis dari cerita Kimetsu no Yaiba. Dan ujung-ujungnya dia cuma pengen ngomong kalau ceritanya sama sekali tidak ada yang baru, biasa banget. Bahkan ya setelah sampai episode 19 dia memilih untuk berhenti ngikutin Kimetsu no Yaiba. Bahkan dia ngomong kalau Fairy Tail jauh lebih bagus secara cerita daripada Kimetsu no Yaiba. Really? Fairy Tail lebih bagus dari Kimetsu? Fairy Tail tuh banyak plot armor kekuatan pertemanan loh. Sedih banget Pak, Fairy Tail lebih bagus daripada Kimetsu no Yaiba ya. Nah lanjut ya. Di poin kedua soal animasinya dia kasih 8. Sesuai dengan kalimat pertama lah. Dia ngomong kalau emang visualnya bagus. Nah dia memuji nih, fantastik visualnya. Dan ini dia bilang, inilah alasan kenapa seri ini bisa jadi sangat terkenal. Karena memang harus diakui visualnya tuh cantik. Dan scene fight-nya sangatlah fantastis. Bahkan dia sama sekali tidak ada masalah dengan CGI-nya. By the way, buat lu yang nggak nyadar, season 1 Kimetsu no Yaiba tuh ada CGI-nya. Cuma minor aja. Jadi wajar kalau misalnya lu nggak nyadar ya, kalau ternyata ada CGI di season 1. Ya intinya bagus. Lanjut untuk sound 6. Ya intinya dia pengen ngomong kalau soal suara ya. Tidak ada yang bagus-bagus sama, tapi tidak ada juga yang jelek. Biasa aja ya. Makanya dia kasih soundnya 6. Anjay, karakter 0. Gue baru lihat nih ada orang kasih rating 0 loh. 0 Pak, bukan 1, 0. Semua kalimat panjang ini dia tuh cuma pengen ngomong satu hal. Karakter di Kimetsu no Yaiba itu terlalu hambar, terlalu datar. Karena semua karakternya itu cuma punya satu sifat doang, hanya punya satu kelebihan doang. Karakternya tuh tidak dinamis lah. Makanya dibilang flat, datar aja gitu. Contoh kayak Tanjiro nih. Tanjiro adalah karakter protagonis standar pada umumnya. Maksudnya apa? Ya lu tau lah karakter protagonis shonen kan yang berada di jalan kebaikan gitu. Pokoknya ingin membela kebenaran lah istilahnya. Pokoknya sifatnya Tanjiro tuh itu doang tuh, tidak ada sifat lainnya. Sama dia ngomong nih, Inosuke tuh adalah tipe karakter yang tolol sama berisik. Itu doang tuh, tidak ada lagi yang lain dari karakternya Inosuke. Ini lagi Zenitsu. Zenitsu adalah karakter paling buruk yang dia lihat dari segala macam medium. Karena dia adalah pengecut yang paling besar. Dan juga dia sering banget teriak. Zenitsu terlalu sering teriak ya. Sampai dia ngomong nih kalau Zenitsu itu karakter paling jelek. Kasian, gara-gara terlalu sering teriak. Sudah pengecut, sering teriak, ganggu sih emang. Giyu tuh berarti yang nafas air bukan ya? Giyu oke lah, dia nggak terlalu bahas terlalu dalam. Ini yang dia bahas dalam tuh, ini Shinobu. Dia bahas tentang karakternya Shinobu. Dia bilang karakternya Shinobu tuh menarik, cuma terasa kayak robot gitu. Shinobu berarti yang ngandalin racun. Cuma buat dia karakternya terlalu biasa gitu. Hanya karena dia karakter perempuan, sudah otomatis dia bakal dibuat lebih lemah, sehingga dia kesulitan untuk menebas kepala iblis. Jadi pedangnya dibuat mempunyai racun, dan ini ngebuatnya terlihat keren. Tapi ayolah, coba cari alasan yang lebih bagus gitu.
Karena ya lu tau lah, pokoknya karakter-karakter dalam cerita Jepang ya, karakter-karakter yang kemampuannya unik, pedangnya tuh aneh, kayak contohnya kayak Shinobu itu matinya cepat. Apalagi kalau yang diandalin ternyata cuma racun gitu, bukan pedangnya tapi racunnya, itu biasanya matinya cepat. Intinya kalau bukan pedang lu nggak jago lah. Nah lanjut ya. Points enjoyment-nya 0, aduh kasihan, dia tidak menikmati Kimetsu no Yaiba sama sekali, kasih 0. Bagi dia nih plotnya terlalu membosankan dengan karakter yang terlalu biasa banget. Dan buat dia, pengalaman menonton Kimetsu no Yaiba itu sudah setara dengan menatap dinding selama 10 jam sambil mendengar bayi yang menangis. Gitu loh, cara dia mendeskripsikan ini ya, pengalaman menonton Kimetsu no Yaiba. Gua aja tuh nggak pernah sejahat ini loh kalau bikin pendapat soal anime ya. Plot ceritanya membosankan dengan karakter yang terlalu biasa banget, sampai-sampai ngebuat dia merasa kalau kayaknya lebih enak deh nonton dinding selama 10 jam berturut-turut sambil dengar bayi nangis daripada nonton Kimetsu no Yaiba. Dan kesimpulannya dia cuma ngasih 1 poin. Nah, dia pengen ngasih tahu nih kalau Kimetsu no Yaiba adalah contoh nyata bagaimana anime dengan scene fight yang memukau itu bisa dengan mudah diterima sama komunitas anime. Walaupun ceritanya biasa aja, gitulah intinya ya. Oke lah ya, ratingnya 1, kesian. Ya intinya review pertama ya, secara garis besar tuh dia pengen ngasih tahu kalau visualnya doang yang bagus, selebihnya jelek, karakternya jelek, ceritanya membosankan, soundnya biasa aja, dia sama sekali tidak menikmati. Bahkan buat dia lebih enak nonton dinding daripada nonton Kimetsu no Yaiba. Kita lanjut ke review kedua. Dia cuma nonton 7 episode doang nih, baru berhenti. Orang tadi itu masih mending loh, nonton 19 episode. Beliau yang satu ini nonton 7 doang langsung nyerah ya. Oke, kalimat pertama itu dia pengen ngomong nih. Dia pengen minta maaf karena dia cuma sanggup nonton sampai episode 7 dan dia nggak mampu untuk lanjut nonton. Kenapa? Dia sudah mencoba meyakinkan dirinya nih untuk mencoba melanjutkan nonton anime ini. Tapi dia malah kesel gitu karena betapa tidak konsistennya cerita Kimetsu no Yaiba. Apa nih? Apa yang tidak konsisten dari Kimetsu no Yaiba nih? Widih, kalimat pertamanya nih. Kimetsu no Yaiba dimulai sebagai sebuah karbon kopi dari formula yang gagal untuk sebuah cerita shonen, menggunakan tragedi sebagai bahan bakar agar karakter utamanya berprogres. Oh, menarik nih poinnya ya. Intinya dia ngejelasin inilah premis awalnya Kimetsu no Yaiba kan. Di awal kan keluarganya Tanjidor tuh diserang tuh sama iblis sampai akhirnya hampir semuanya mati. Nah, di sini dia ngomong nih. Intinya gini lah. Di kalimat ini tuh dia pengen ngomong kalau secara ajaib Tanjidor tahu nih mana yang masih hidup dan mana yang sudah mati. Dia tuh nggak perlu ngecek panjang lebar. Dia udah langsung tahu nih, oh, yang selamat ternyata si Nezuko, sedangkan keluargaku yang lain sudah mati semua. Tapi bukannya Tanjidor tuh, seingat gue Tanjidor kubur keluarganya dulu deh sebelum pulang. Karena kan di sini dia ngomong nih, Tanjidor tidak perlu memproses sebanyak 2 kali dan bodoh amat. Dia langsung membawa saudarinya. Tangerin nih apa sih? Oh, Tangerin nih kayaknya Tanjidor deh. Oh, ya ilah. Jadi dia pelesetkan namanya Tanjiro jadi Tangerin. Makanya di sini dia ngomong our MC Tangerin. Oh, Tangerine, Tanjidor, Tangerine. Tangerine. Oh, ya. Lucu bang, lucu. Lucu. Oke, gini. Intinya kalimat ini sampai sini dia tuh cuma nyeritain sinopsis dari episode-episode awal Kimetsu no Yaiba lah. Dia ngejelasin versinya dia kayak gimana. Nah, masuk sampai sini dia pengen ngomong nih kalau Tanjidor, oh di sini bagian tidak konsisten. Kan tadi dia ngomong nih kalau ceritanya Kimetsu no Yaiba itu inconsistent. Nah, di sini bagiannya. Dia pengen ngomong nih kalau Tanjidor pada beberapa kesempatan pintar, tapi pada banyak kesempatan tolol. Nah, dia pengen ngomong gitu. Karena dia jelasin di sini nih seberapa pintarnya Tanjidor ya menyelesaikan permasalahannya lah, bagaimana cara dia bisa meyakinkan kalau ternyata Nezuko itu bukanlah iblis yang jahat dan bla 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 blanya lah. Dia bilang tuh, ini pintar nih Tanjidor nih di situasi kayak gini, tapi selebihnya dia tolol gitu. Makanya dia ngomong nih, other time he's not so bright. Enak ya bahasanya, tidak kayak Oshinoko kemarin. Oh, bukan Tanjidor, Tangerin. Tangerin. Lucu baca komennya. Lucu loh baca ini. Jadi di bagian ini dia ngejelasin nih kemampuannya Tanjidor ya. Oh, Tangerin. Kemampuannya Tangerin. Nah, yang pertama kan tadi tuh dia pintar tapi pada banyak kesempatan tolol, itu satu. Kedua, kemampuannya adalah mencium. Tangerin punya penciuman yang tajam. Sama ketiga, kemampuannya Tangerin adalah bernafas. Ini, his final ability is to breathe. Yap, bernafas sangat dalam. It's a super power. Aduh. Jadi buat dia tuh lucu aja tuh ngelihat bagaimana sebuah nafas bisa jadi super power. Belum pernah nonton JoJo berarti. Tidak tahu Hamon. Hamon juga tuh nafas loh, pernafasan.
Tapi kayaknya bukan cuma Tanjidor deh. Seluruh pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba kan emang basicnya bernafas kan kekuatannya. Oh ini satu lagi bagian inkonsisten yang dia maksud nih. Di kalimat ini dia pengen ngomong nih, kalau Tanjidor, Tangerine ternyata tuh punya rasa empati terhadap iblis. Makanya dia ngomong nih, great empathy, great job Mr. Justice. Karena ternyata Tanjidor itu bisa berempati kepada iblis, padahal iblis adalah makhluk yang ngebunuh keluarganya Tangerine. Cuma secara ajaib, di kalimat berikutnya dia ngomong nih, setelah dikasih tahu kalau ternyata cara untuk menyembuhkan adiknya adalah dengan membunuh iblis, langsung si Tangerine ini bilang, bodoh amat lah, ayo kita bunuh iblis, persetan sama empati. Nah gitu cara dia ngomong tuh. Nih ada kalimat ini nggak bisa gue sebut, dolar kuning soalnya. Nah masalahnya di sinilah bagian inkonsistennya. Dia tuh empati sama iblis, tapi di saat yang bersamaan dia tuh setuju-setuju aja ketika dibilang kalau adiknya tuh bisa sembuh dengan cara ngebunuh si Muzan tuh, si iblis. Jadi sebenarnya dia apa ini? Dia empati sama iblis atau tidak sebenarnya nih? Inkonsisten. Sama bagi dia, responnya Tangerine ini agak tidak normal. Karena harusnya menurut dia, respon yang normal itu ketika tahu kalau kita harus ngebunuh iblis paling kuat untuk bisa menyelamatkan adik kita, ya normalnya kita pasti pertama bakalan kena mental dulu, dan setelah itu akan mencari alternatif cara untuk menyembuhkan adiknya. Baru setelah itu pada akhirnya dia mentok nih, oh ternyata aku harus jadi Demon Slayer. Tapi kan masalahnya Tanjidor dari awal dibilang nih, kalau mau selamatkan adikmu, kau harus bisa kalahkan Muzan, kau harus bisa kalahkan iblis, kalahkan Muzan, carilah pelaku siapa nih. Akhirnya ketahuan Muzan. Muzan adalah bos segala bosnya lah dari semua iblis. Iya, kalahkan Muzan kalau begitu. Nah yang hebat ini Tanjidor nggak kena mental, seakan-akan dia kayak kena cuci otak gitu. Ini, okay, cool, just brainwash my sister, yeah. Tidak ada penjelasan yang logis gitu, yang masuk akal ataupun yang normal untuk bisa nge-bridging dari yang awalnya Tanjidor bukan siapa-siapa sampai akhirnya mau jadi Demon Slayer dengan premis yang normal. Buat dia ini terlalu aneh gitu. Kok bisa ya tiba-tiba ada bocil nih, latar belakangnya entah dari mana, bukan siapa-siapa, tiba-tiba pengen tuh langsung ngebunuh iblis untuk bisa menyelamatkan adiknya tanpa nyari alternatif lain dulu. Ya kurang lebih gitu ya, semoga gue dapat poinnya. Nah dia ngomongin lagi soal kekuatannya Tangerine. Kekuatan keempatnya adalah kemampuan untuk melihat undead. Oh, kemampuan untuk melihat undead berarti itu tuh yang waktu batu, berlatih sama batu. Ya intinya kalimat ini dia pengen ngerosting soal plot. Kenapa tiba-tiba si Tangerine ini bisa ngelihat si dua orang bocah itu tuh yang di batu kan. Kok bisa ya dia lihat dua orang itu dasar kemampuannya apa? Dari mana kemampuan itu muncul? Kok bisa? Tidak ada penjelasannya, tiba-tiba aja gitu langsung batu bisa ngeluarin dua orang nih yang sudah mati untuk ngelatih si Tangerine. Penjelasannya apa ini? Mana ini? Dia tuh tidak terima sama plot itu. Ini kok plot kayak gini ya? Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Lagi dan lagi dia ngomong nih, cuma sampai sini gua ngatain jeleknya Kimetsu no Yaiba. Akan tetapi studionya yaitu Ufotable berhasil ngebuat visual yang bagus. Intinya dari sini sampai sini dia pengen ngomong visualnya bagus. Lagi dan lagi orang yang ngasih review jelek ke anime Kimetsu no Yaiba itu sadar kalau yang jelek dari Kimetsu no Yaiba itu cerita, sedangkan visual itu bagus banget. Wih, bahkan dia kasih art 8 loh, 8 dari 10. Sadar diri nih orang ini, syukurlah. Setidaknya kita tahu kalau mereka tuh bukan haters tuh, haters murni gitu. Kalau haters murni kan pasti bilang, apa nih, jelek ini anime, katanya epic. Nah, kalimat terakhirnya dia berkesimpulan kalau anime Kimetsu no Yaiba sangatlah buruk. Karakternya terlalu hambar dan juga inkonsisten. Akan tetapi, mungkin kau akan terbiasa setelah ngikutin ceritanya. Dan ini hanyalah pendapat gua pribadi. Silakan nonton sendiri untuk mengambil kesimpulan sendiri gitu. Dua review secara berturut-turut lagi dan lagi ngomong kalau yang lemah dari Kimetsu no Yaiba itu story, bukan visual. Mirip-mirip kayak itu berarti ya, film buatannya Makoto Shinkai. Ya, kita lanjut ke review terakhir, review ketiga. Nah, dia nonton sampai 19 episode dari 26. Sama nih berarti kayak review pertama ya, cuma 19 episode doang. Nah, kalimat pertamanya ini dia ngasih disclaimer nih. Biasanya dia tuh jarang banget ngebuat review untuk anime, tapi khusus untuk Kimetsu no Yaiba ini adalah sebuah pengecualian. Kenapa nih bang? Kenapa harus pengecualian? Apa yang ngebuat Kimetsu no Yaiba tuh jadi pengecualian buat Anda? Nah, dia ngomong nih, Kimetsu no Yaiba dimulai dengan cerita yang semi generik, tapi dieksekusi dengan sangat baik. Dan ini adalah hal yang dia pedulikan. Dia sama sekali tidak mementingkan dengan cerita yang benar-benar original, asalkan ceritanya dieksekusi dengan baik dan bisa untuk ditonton atau menyenangkan untuk ditonton. Ah, bagus nih, kalimat pertamanya bagus. Dia pengen ngomong nih kalau dia menikmati ngikutin cerita Kimetsu no Yaiba, tapi cuma sampai episode 10. Karena masuk episode 10, bagi dia Kimetsu no Yaiba jadi jelek. Kok bisa bang? Why? Buat gua ini benar-benar parah setelah nonton episode berikutnya, dan akan kujelaskan kenapa. Untuk paragraf ini intinya dia pengen ngomong kalau
cerita Kimetsu no Yaiba mulai jelek semenjak nyeritain tentang Yushiro. Buat dia, ini apa coba? Dia tuh cuma karakter sampingan yang ujung-ujungnya nanti bakalan hilang. Ngapain lu lama-lama di bagian ini? It just kill the story, kills the pacing. Padahal kau punya pertarungan yang mengagumkan, tapi kenapa harus berurusan dengan karakter kayak gini? Karakter tidak guna nih. Istilahnya tuh manjang-manjangin cerita gitu karakternya si Yushiro buat dia ya. Gitu nih, Yushiro tuh yang ini nih. Lagi pak, lagi dan lagi nih. Sekarang dia ngomongin soal karakter di Kimetsu no Yaiba nih. Lagi dan lagi Zenitsu. Lagi-lagi pak, dihujat. Tadi review berapa ya? Review 1 atau review 2 lah. Antara mereka berdua tuh, tadi kan ada yang ngomong tuh kalau Zenitsu tuh karakter paling busuknya lah di Kimetsu no Yaiba. Ini lagi nih. Zenitsu is terrible. He kills the show. I am not joking. He literally killed the show for me. Lagi-lagi Zenitsu membuat orang jadi berhenti ngikutin Kimetsu no Yaiba. Ternyata Zenitsu itu adalah gatekeepingnya Kimetsu no Yaiba. Nah, alasan kenapa buat dia Zenitsu itu karakter yang jelek dan mengganggu, karena yang Zenitsu lakukan tuh hanyalah berteriak, menangis, dan ngomongin soal ketakutan akan segala hal. Dan kenapa kau tidak diam aja? Istilahnya bacot. Jadi buat dia Zenitsu itu karakter yang jelek karena bacot. Dia tidak mengerti kenapa sang penulis bisa menulis karakter sejelek ini. Dia sama sekali tidak lucu. Sama sekali tidak lucu. Dia itu mirip seperti Usopp dan Sanji yang digabung. Oh ya, dari mesumnya diambil dari Sanji, ributnya diambil dari Usopp gitu ya. Masalahnya, Usopp sama Sanji yang digabung, tapi yang diambil hanya bagian jeleknya aja, bukan bagian bagusnya. Berarti bagian mesumnya sama bagian bacotnya. Bukan bagian bacotnya, bagian suka teriaknya gitu. Pokoknya kalimat ini dia cuma pengen ngomong kalau Zenitsu lah. Pokoknya Zenitsu yang bikin dia jadi malas gitu ngikutin Kimetsu no Yaiba. Karakternya jelek. Waduh, sekarang Inosuke yang kena semprot. And another one, Inosuke is the same caliber of annoyance. Kasian. Nah, buat dia Inosuke tuh sama mengganggunya nih dengan Zenitsu. Karena yang dilakukan tuh cuma teriak. Teriak dan teriak. Nah ini, dia ngasih perbandingan antara Inosuke sama Bakugo. Bakugo juga suka teriak sama kayak Inosuke, tapi Bakugo itu masih punya aura dan jauh lebih pintar daripada Inosuke. Bakugo tuh tahu kapan dia harus diam dan kapan dia harus bacot. Cuma Inosuke itu bacot terus. Sampai akhirnya dia malas nih ngikutin Kimetsu no Yaiba lagi nih, karena ada duo bacot nih, Zenitsu sama Inosuke. Kasian. Lagi-lagi pak. Nah, kalimat ini, yang bagian ini, intinya dia pengen ngomong yang tadilah soal Zenitsu sama Inosuke yang bacot, sama soal ketidaksukannya dia, sama cerita yang nampilin karakter kayak gini. Nah, di sini dia bikin sebuah pertanyaan nih, atau mungkin pernyataan ya. Untuk siapapun yang ngasih anime ini rating lebih dari 7, aku sama sekali tidak paham bagaimana mereka bisa tahan sama karakternya Inosuke sama Zenitsu. Aku tahu ini terdengar keras, tapi aku pengen ngomong nih, untuk sebuah kasus di mana sesuatu yang kamu rasa potensial bisa saja rusak oleh sesuatu yang bisa saja dihindari atau mungkin didevelop dengan lebih baik. Ya, pokoknya dari sini sampai sini dia cuma ngomongin soal inilah, karakternya jelek. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, review yang panjang ini tuh ngomongin dua hal. Ngomongin soal cerita. Buat dia, ceritanya awalnya menarik, tapi lama-kelamaan ceritanya jadi dragging sama tidak menarik lagi. Apalagi semenjak kemunculan si karakter Yushiro. Dan yang ngebuat dia semakin tidak nyaman nonton Kimetsu no Yaiba, karena ada dua karakter ini, Zenitsu sama Inosuke, yang ribut banget karakternya lah. Istilahnya kita tuh bacot lah. Sudah ceritanya tidak lagi menyenangkan, muncul dua karakter yang super ganggu. Ya, langsung dia malas langsung nonton, berhentilah episode 19 gitu. Tapi setidaknya ya, orang ini tuh bisa mengapresiasi ceritanya Kimetsu no Yaiba meskipun generik. Sedangkan review 1 sama 2 itu ngomong nih kalau tidak ada yang menarik dari cerita ini karena terlalu biasa lah untuk tipikal cerita shonen lah. Tapi di sini dia bilang, aku tidak masalah sama cerita kayak gini, asalkan di-develop dengan baik. Dari 3 review ini kita pun bisa mengambil satu kesimpulan, lagi dan lagi apa yang dikatakan netizen ternyata benar soal Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba ternyata buat banyak orang memang terkesan cuma jualan visual doang. Kalau soal cerita lemah banget, mungkin nggak lemah lah, lebih tepatnya biasa banget lah ceritanya Kimetsu no Yaiba ya. Kalau buat gue ya, justru yang ngebuat Kimetsu no Yaiba menarik tuh bukan cerita, tapi karakter. Karakternya tuh memorable, itu aja sih. Ini bakal connect sama itu review nomor 1 atau 2 ya, yang tadi yang ngomong kalau karakternya itu cuma punya satu trait. Tapi justru menurut gue ya, gara-gara mereka cuma punya satu trait ini aja, ini yang membuat mereka jadi memorable banget. Contoh siapa yang jadi donat nih? Rengoku kan tuh ikonik banget pak, dengan sifatnya kan cuma satu tuh, orang yang selalu memandang ke depan. Itu kan sifat dasarnya si Rengoku tuh. Itu yang dibilang cuma satu trait doang. Tapi karena cuma satu itu, akhirnya karakternya tuh jadi tegas banget, sampai ngebuat kita jadi kayak, wah ini karakter betul-betul memorable. Walaupun gue lupa namanya. Gue cuma ingat donatnya doang. Cuma setidaknya kan banyak orang yang langsung itu ke hook sama Kimetsu no Yaiba gara-gara ngelihat karakter-karakter kayak gitu. Kayak waktu Uzui Tengen, waktu si Rengoku. Ya itu yang ngebuat Kimetsu no Yaiba bagus sih di situnya. Betapa memorable karakternya.
Nah itu sih buat gue yang bagus dari Kimetsu no Yaiba selain dari visual ya. Visual mah udah jelas bagus mah. Buat orang yang bilang Kimetsu no Yaiba visualnya jelek mah, itu gue rasa haters betulan sih. Kalau soal story sih gue setuju aja karena emang generik banget ceritanya Kimetsu no Yaiba kok. Gak usah jauh-jauh lah, Jujutsu Kaisen sama Kimetsu no Yaiba tuh 11-12 premisnya. Ada orang baik sama ada orang jahat, ada pemburu sama ada iblis yang diburu. 11-12 aja gitu. Itulah kenapa orang bilang kalau Kimetsu no Yaiba itu digendong sama studio, digendong animasi. Ya itulah untuk konten kata mereka Kimetsu no Yaiba anime jelek. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan 3 review tadi? Gua sih setuju-setuju aja ya. Gue bisa memahami kenapa mereka berargumen seperti itu. Dan gue setuju lah kalau mereka ngatain bagian itunya jelek ya. Bagian itunya jelek ya, gue setuju. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju? Komen aja di bawah. Atau ternyata ada poin yang kelewatan ya menurut kalian ngebuat Kimetsu no Yaiba tuh jadi jelek banget. Siapa tahu kalian ternyata tidak suka Tanjidor kan. Sudah tadi Zenitsu kena semprot, Inosuke kena semprot, Tanjidor lagi tadi tuh kena semprot tuh si Tangerin. Nah yang gak kena semprot siapa? Nezuko. Sepertinya semua orang setuju kalau Nezuko bagus karena gak banyak ngomong. Apa gara-gara itu ya? Karakter yang gak banyak ngomong itu kecil kemungkinan bakal dibenci. Jadi sudah karakter heroin jarang ngomong lagi. Oh sudah auto disukai banyak orang. Tidak akan dikomen itu si Nezuko. Karena dari tadi tuh gak ada yang komen soal Nezuko loh. Ya itulah. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lain. Mungkin next kita Jujutsu Kaisen. Bye bye guys.